Di sini kami akan menampilkan tugas di modul 2.3 demonstrasi kontekstual dalam materi kucing supervisi akademi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Agus Riyadi dari SDN 1 Sukokidul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya Kasamarita Lutfi dari SDN 3 Buyung, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan saya Puji Astuti dari SDN 3 Pakel, Kecamatan Bule, Kabupaten Trenggalek. Di sini nanti kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual, di mana nanti saya bisa jadi pengamat, juga bisa menjadi coach, bisa menjadi kucing, bahkan sebaliknya dari kedua teman saya. Nanti juga akan melakukan seperti itu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Puji? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah juga ya. Situasinya, suasananya cerah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mungkin tadi sempat mengajar nih tadi jam pagi ya. Siangnya mungkin kita agak capek, nggak apa-apa ya Puji di sela-selanya namun kucing. Ini Puji hari ini kan jadwalnya demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini demonstrasi kontekstualnya adalah melakukan kucing dengan dilengkapi dengan pengaman. Nah, sebelum melakukan kucing dengan kunci, ada beberapa pertanyaan dari saya yang tidak sebagai pengaman pada kunci. Apakah kunci dengan? Iya, Pak, saya berkenan. Yang pertama adalah kita kan sebelum melakukan kucing harus tahu dulu apa itu kucing. Menurut kunci apa itu kucing? Yang saya pahami, kucing itu adalah suatu proses kolaborasi nih, Pak, antara coach dan kunci yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kunci, yang ide dan gagasan penyelesaiannya berasal dari kunci itu sendiri. Jadi di sini tugas coach itu memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh kunci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pengetahuan tentang kucingnya di sini sangat luar biasa. Dalam kucing itu kan ada beberapa potensi. Mungkin kucing menyampaikan beberapa potensi. Oh iya, Pak, yang saya pahami kompetensi ada 3. Yang pertama passion atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan di bobot. Dari ketiga kompetensi itu mungkin dari di demonstrasi kontekstual ini ada potensi yang ingin diunggulkan atau mungkin ingin ditingkatkan. Oh iya, Pak, ada dari 3 itu yang nomor 2, yaitu yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, mungkin dari mendengarkan aktif itu beruji nanti didapatkan hasilnya nanti akan mendengarkan aktif. Tapi indikatornya itu seperti apa beruji mendengarkan aktif itu? Menurut pendapat saya ya, Pak Risa, yang dimaksud seorang coach mampu mendengarkan aktif itu yang pertama, tiap pertanyaan yang diajukan itu tidak melabel ataupun menilai kunci dari sudut pandang coach. Yang kedua, tidak berasumsi, dan yang ketiga adalah tidak berasosiasi. Di sini coach tidak menghubungkan pengalaman pribadinya dengan pengalaman yang dialami kunci. Dan yang pasti ketika mendengarkan aktif, coach sedikit berbicara, memberikan kesempatan kunci lebih banyak untuk bicara. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sampai di situ kunci. Mungkin dari kuncinya siapa yang tadi? Oh iya, nanti yang tadi sudah menghubungi saya, Pak Risa, ingin mengajak berkomunikasi itu Pak Agus Riyadi. Mungkin bisa dimulai. Oh iya, kalau silahkan masuk. Pak Agus, Assalamualaikum Bu Puji, Pak Nisa. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Bu Puji? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan hari ini Bu Puji. Alhamdulillah bisa hadir di SDN 3 Pakel. Cuaca juga sangat mendukung cerah. Terima kasih Bu Puji. Oh iya, ini tadi kan Pak Agus
menghubungi saya nih, mau ada diskusi kecil nonton nih. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Agus, kira-kira apa yang ingin Pak Agus diskusikan dengan saya? Terima kasih Bu Uci. Mohon maaf sebelumnya tidak mengganggu waktu Bu Uci hari ini. Permasalahan kompleks terutama di Mapel DCOK. Rata-rata di Mapel DCOK di sekolah saya pribadi memang muncul mengenai anak yang malas dalam mengikuti pembelajaran, terutama karena masalah kurang percaya dirinya mereka dan juga beranggapan bahwa pelajaran PJOK itu hanya praktek di sini. Jadi kadang-kadang kalau anak itu diangkat di literasi atau di materi itu kurang begitu tertarik seperti itu. Jadi di sini aku punya masalah deh, siswanya itu lebih cenderung anggapan bahwa PJOK itu hanya praktek, ya ketika dikasih materi pembelajaran mereka malas. Yang pertama itu, yang kedua sebagian anak itu kurang percaya diri atau masih memilih materi. Ada yang beranggapan materi A itu hanya anak cowok yang bisa melakukan. Jadi ketakutan sebelum melakukan itu masih ada rasa takut dengan materi pelajaran. Akhirnya kurang percaya diri. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini nanti apa yang ingin Pak Agus mengatakan? Yang ingin saya dapatkan itu anak juga merasa senang dalam mengikuti pembelajaran, lebih percaya diri dan juga tertarik dengan pembelajaran praktek. Jadi di materi-materi non praktek atau tugas mereka juga akan lebih tertarik. Oh iya, berarti nanti harapannya ya Pak, aku bisa menemukan ide-ide agar anak ini menjadi senang pada pembelajaran, percaya dirinya juga meningkat, dan juga tertarik materi pembelajaran yang non-praktek. Di sini nanti saya hanya berusaha membantu Pak Agus sebisa saya, kira-kira menurut Pak Agus, adakah ide-ide yang bisa Pak Agus terapkan agar anak ini memiliki rasa tertarik atau senang dengan pembelajaran PJOK di materi? Sebenarnya sudah ada gitu, terutama pada waktu saya mengikuti guru gerak semester awal kan memang kita tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin yang terakhir kemarin kita mendapatkan materi pembelajaran sosial emosional, terus kemudian budaya positif, kemudian segitiga institusi dan sebagainya itu terutama di pembelajaran yang berpihak pada materi. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Saya mulai mencoba itu metode yang pertama di prakteknya itu ada permainan. Jadi di dalam materi itu disendiri permainan yang menarik sehingga anak akan merasa nyaman dan tidak merasakan itu pembelajaran. Dengan bermain itu ternyata dia sebagai pembelajaran. Yang kedua yang materi itu kemarin buji bahasa saya coba itu masih beberapa kelas itu yang pembelajaran sosial emosional itu kemarin kan ada kemudian apa itu seperti mendengarkan itu jadi kan kesiapan anak juga lebih siap dalam pembelajaran dan pemetaan itu kita pilih siapa yang memilih metode pakai gambar, ada yang berupa video, ada yang poster kemarin juga saya coba sedikit bisa merubah. Jadi belum masih. Jadi selama ini Pak Agus sudah mencoba menerapkan permainan yang menarik dalam pembelajaran dan juga menerapkan mindfulness tadi ada stop, menggunakan musik, nah seperti itu. Menurut Pak Agus, kegiatan dari hal itu tadi hasilnya kata Pak Agus belum maksimal. Nah, belum maksimalnya di sini menurut Pak Agus kira-kira karena apa? Dari segi siswa atau mungkin karena dari pelaksanaan Pak Agus?
yang pertama itu karena masih baru gitu, dan kita kan juga masih berapa minggu kemarin, jadi memang belum penuh. Yang pertama, yang kedua, saya bertemu anak kan untuk materi video kan hanya 1 minggu sekali, jadi dan intensitas saya ketemu dengan anak kan masih belum lama, tapi sudah ada perubahan. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa menyalurkan baik ke siswa, bahkan nanti ke rekan sejawat. Jadi seluruh kelas itu nanti juga metode yang disampaikan di Bunggerak bisa saya kolaborasi dengan teman-teman satu sekolah. Berarti ini kalau saya lihat di Agus berdasarkan yang disampaikan belum berhasilnya tadi karena Pak Agus juga masih baru dapat pengalaman dan intensitas bertemunya anak. Nah, dari 2 ini tadi Pak, seyoganya ada 1 ataupun yang bisa Pak Agus terapkan dalam waktu dekat dengan maksimal. Itu tadi kan belum maksimal. Kalau sekarang untuk mengatasi masalah tadi yang ingin dimaksimalkan yang mana dulu Pak? Karena memang dari awal itu kita menyampaikan materi itu sebelum praktek materi itu sebenarnya di BCOK. Jadi kan saya rasa memang harus bersama dua-duanya. Jadi sebelum masuk ke lapangan itu ada materi, jadi menyiapkan materi yang menyenangkan, kemudian di lapangan prakteknya juga diadakan tim yang menyenangkan. Jadi harus saling berkaitan. Jadi Pak Agus akan berupaya melakukan tadi memberikan permainan yang menyenangkan. Mungkin bisa dibilang SDG seperti itu Pak, dikomunikasikan dengan itu. Seperti SDG bisa, itu untuk main khususnya tapi di permainannya di materi sudah ada. Contoh misalkan saya ambil misalkan roll-pan atau mungkin kasti. Jadi di awal itu ada permainan yang mengarah ke permainan itu. Jadi mengarah ke permainan itu seolah-olah anak itu bermain tapi sudah melakukan gerak dasar pembelajaran atau materi yang disampaikan. Jadi pemberian materi tidak harus di kelas Saya tangkap dari Pak Agus yang ingin dilakukan nanti dengan praktek Pak Agus menerapkan materi-materi yang harusnya dipelajari anak, bukan langsung prakteknya saja. Berarti dari 2 solusi yang Pak Agus sampaikan tadi itu mungkin untuk segera dilakukan semuanya nih Pak. Kalau bisa dibebankan, jadi karena biar anak juga kita tidak ketinggalan di materi, terus anak juga materinya senang, bisa mendalami dengan tidak ada beban. Kemudian dipakainya juga anak-anak yang kurang percaya diri, terutama yang anak kekurangan gerak itu juga akan berani. Dan anak-anak yang mungkin yang seringnya silakan silat, anak-anak pun langsung Pak, ini materi silat loh Pak, tapi satu itu kan laki-laki, bola voli, kadang-kadang kan itu yang bisa yang laki-laki Pak, yang perempuan belum bisa, jadi sudah muncul takut sebelum mencoba. Harapannya dengan Pak Agus menerapkan 2 metode tadi, anak-anak yang seperti itu akan menjadi tertarik dan tidak lagi membeda-bedakan ini untuk siswa laki-laki, untuk siswa perempuan. Bagus sekali Pak Agus, kreatif sekali karena memang selama ini itu kadang anak hanya berpikiran bahwa PJOK itu hanya di praktek, tapi tidak ada teorinya. Tapi dengan ide yang disampaikan Pak Agus ini, harapannya bisa menjawab masalah yang ada di sekolahnya Pak Agus. Anak-anak nanti bisa menyukai materi PJOK dan bisa senang. Mungkin Pak Agus dari bincang-bincang kita tadi ini ternyata sudah lama. Nah, kira-kira yang Pak Agus dapatkan dari sesi kita hari ini apa? Lebih plong dari bertukar pengalaman dengan uji sama dengan curhat Jadi di setiap sekolah manapun kan kadang memang ada permasalahan yang kadang kita malu untuk menyampaikan. Tapi dengan kita menyampaikan ke teman sejawat atau teman yang satu mapel atau bahkan di luar mapel itu kan dari pengalaman diuji, dari mungkin kekurangan dari saya kan ada solusi. Jadi lebih sedikit plong dengan curhat dan yang jadi nanti Pak Agus akan menetapkan 2 ide ini ya untuk pembelajaran selanjutnya. Lebih memaksimalkan. Sebenarnya kemarin sudah saya coba setelah penggerak, saya rasa juga sudah berjalan, tetapi anak-anak sudah merasa senang. Jadi mungkin lebih memaksimalkan lagi.
untuk melakukan kegiatan ini cukup Pak Agus sendiri atau Pak Agus nanti akan meminta bantuan rekan sejawat? Untuk lebih maksimal itu memang harus dengan teman sejawat. Dari awal saya mengatakan tadi bahwa PJOK kan hanya satu kali, kemudian anak juga cenderung kan dengan guru kelas, sehingga selain pembelajaran seperti ini pun kan juga bisa diterapkan di guru kelas. Pertama, yang kedua, kegiatan yang kita dapat di CGB itu pun bisa merubah metode pembelajaran mereka, sehingga anak juga setiap minggu kita akan saya ini Oke, berarti nanti ke depan Pak Agus akan mengajak rekan sejawat juga melakukan hal yang sama. coba seperti ini. Oke, Pak Agus. Oh iya Pak, ini karena waktunya juga, terus sekarang juga saya berharapnya nanti ya Pak Agus mau menceritakan hasilnya setelah penerapan itu. Nanti saya tunggu ya Pak Agus. Tidak apa-apa gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Termasuk mengutarakan unek-unek yang menjadi beban di sekolah. Kuncinya tidak apa-apa. Oke, nanti kita berbagi Pak. Kadang dari bimbingan saya juga banyak belajar, begitupun mungkin ada yang dari saya bisa diterapkan di sekolah bimbingan. Oke, Pak Agus, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Pak Agus dan juga untuk saya. Saya terima kasih Bu Jimmy. Sama-sama. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah coaching ya, coachingnya sudah selesai dengan Pak Agus seperti kunci tadi. Lihat tatapannya cukup enak, dan ini dari pengalaman saya tadi alhamdulillah kalau ceritanya ada apa di tujuan, identifikasi, kemudian interaksi dan misalnya ada apa, kemudian tadi kompetensi yang akan dikembangkan nanti kan menggunakan aktif. Mungkin sebelum saya utarakan dari data yang sudah saya peroleh, mungkin Bu Uci merasa apa yang sudah dilakukan, indikator-indikator apa dari mendengarkan aktif tadi yang sudah dilakukan. Kalau perasaan saya nih Pak, itu karena tadi mendengar aktif tidak berasumsi, tidak melabel dan tidak berasosiasi itu sudah saya terapkan. Terus yang kedua tadi bahwa saya sedikit berbicara nih Pak, lebih banyak membantu. Menurut saya itu sudah saya terapkan semua, tapi mungkin hasilnya belum maksimal nih Pak. Kalau menurut pengamatan dari pengamatan saya tadi memang Bu Uci itu sudah sudah terhindar atau tidak menggunakan asumsi Bu Uci sendiri, kemudian tidak mengambil siswa ini ternyata gini itu tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir tadi tidak asosiasi, tidak mengutarakan apa yang pernah dialami Bu Uci yang hampir sama dengan Pak Agus, tidak diutarakan kepada Pak Agus, itu sudah nampak tidak diucapkan. Terus kemudian tadi sudah cukup bagus dan interaksinya sudah dapat. Kemudian mungkin Bu Uci ini di coaching selanjutnya kan kompetensi menggunakan aktif kan sudah ditingkatkan, sudah berusaha ditingkatkan pada coaching ini. Mungkin coaching selanjutnya kompetensi apa lagi Bu Uci yang ingin ditingkatkan? Itu Pak, saya yang masih merasa kurang nanti untuk belajar lagi itu ketika mengajukan pertanyaan di bobot. Karena selama ini saya merasa jika pertanyaan yang saya ajukan ini kok belum berbobot seperti itu, jadi ingin belajar lebih dalam itu. Nanti pertanyaan bobot ya, nanti mungkin setelah ini bisa juga cari lagi ciri-cirinya pertanyaan bobot itu seperti apa untuk coaching selanjutnya. Begitu Bu Uci, terima kasih atas waktunya Pak tadi, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Demikian coaching hari ini, kalau punya dari saya sebagai pengalaman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uci. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Pada hari ini Pak, sesuai dengan jadwal kita akan melakukan demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan siang ini nanti saya akan menjadi pengamat
dari kegiatan kucing yang Pak Agus lakukan di tempat ini. Mohon maaf, nanti untuk kucingnya siapa ya Pak Agus? Pak Riza dari SDN Tiga Puyuh. Oke, nanti berarti Pak Agus akan melakukan kucing bersama dengan Nah, Pak Agus, sebelum kita melakukan kegiatan itu, di sini kan sebagai pengamat, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Pak Agus berkenan? Ya. Sebelum kita melakukan kucing ini, saya ingin mengetahui apa pendapat Pak Agus tentang kucing ini. Kalau saya itu menyikapi dengan bahasa yang cukup sederhana, tidak muluk-muluk, tapi intinya adalah saling curhat. Jadi menyampaikan permasalahan yang timbul di lembaga, kemudian diselesaikan bersama. Jadi sebagai coach, saya sendiri nanti bisa memberi solusi terhadap kucing yang mungkin mempunyai masalah. Luar biasa sekali. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Agus tentang apa itu dari kucing. Nah, selanjutnya Pak Agus dari pengertian kucing yang dengan sampaikan itu sudah betul sesuai dengan apa itu artinya. Nah, selanjutnya yang saya ingin tahu, sebab kucing yang baik itu yang membuat apa Pak di dalamnya? Mungkin Bu Buci, terima kasih. Yang saya tahu kan memang ada 3 kompetensi ya Bu ya. Jadi yang pertama perhatian penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3. Dari 3 itu Pak Agus, pada kesempatan hari ini yang ingin Pak Agus kembangkan dalam praktek kucing hari ini itu yang mana? Saya mencoba yang ini, perhatian penuh. Jadi memang karena tadi saya ambil itu kucing itu memang seperti curhat ya Bu Buci. Jadi memang saya harus sabar yang pertama, kemudian rasa ingin tahu dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji tadi. Jadi kemudian selalu fokus dan juga berdiri. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh. Yang dikatakan Pak Agus memiliki kehadiran penuh pada kucing yang pertama adalah sabar, fokus, terus rasa ingin tahu dan fokus dan body language. Jadi ada berapa Pak Agus tadi? Ada 4. Pertama adalah fokus, kemudian sabar, rasa ingin tahu, terus body language. 4. Ya, ada 4 indikator nantinya coba saya pakai. Baik, nanti di sini saya akan membantu Pak Agus untuk mengamati apakah Pak Agus sudah memenuhi kriteria ini ataupun belum ya. Selanjutnya nanti saya hanya mampu memberikan penilaian sesuai dengan hasil pengamatan saya ya Pak Agus. Dan sekarang ada dimulai ya. Monggo. Katanya Pak Rizal juga sudah hadir. Pak Rizal monggo sambil final. Assalamualaikum Pak Rizal. Gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah bagus, baik sekali. Cerah ya Pak Rizal. Cerah. Terima kasih atas waktunya Pak Rizal bisa hadir di sini. Walaupun kasihnya Pak Rizal dia tetap semangat gitu aja. Mungkin ada kesalahan yang nyaman gitu. Binatangnya yang enjoy dan nyaman. Karena saya dengar Pak Rizal kesini juga membawa permasalahan. Iya Pak Rizal. Iya Pak. Mungkin permasalahan dalam apa ya? Sekolah ya Pak Rizal. Kenal mungkin masalah. Baik, saya mulai Pak Rizal ya. Di sini nanti saya bagi coach dengan Puji, jadi memang dengan curhat ke saya dari permasalahan di sekolah nih Pak Rizal. Mungkin mohon maaf Pak Rizal ya, bisa menceritakan Pak Rizal permasalahan yang terjadi di sekolah ini, mungkin jenengan atau mungkin murid atau apa, jadi kita ajak sudah siap. Begini bagus, karena di sekolah itu maaf ini ada beberapa tenaga guru yang mungkin bisa lanjut dan yang tenaga guru adalah
sewaktu-waktu ada tugas mendadak atau mungkin apa ya, kewajiban yang ditunaikan masing-masing guru, setiap guru itu agak kurang fokus atau kurang tertarik atau mungkin tidak, kalau bahasa Jawanya tidak open. Nah, mungkin kalau tidak open itu apa ya, yang ujung-ujungnya ini yang belum mengerjakan saya itu masalahnya. Saya sudah menunggu dari kepala sekolah untuk mengarahkan itu kok enggak segera-segera. Jadi jalan apa yang diajukan itu juga saya mengerjakan semuanya, dan saya saja merasa keberatan. Baik Pak Rizal, jadi dengan di sini tadi, untuk data di sini tadi ingin menyampaikan unek mengenai pekerjaan Pak Rizal, terutama di lembaga apa itu tenaga kependidikan ya Pak Rizal, atau semuanya ya? Jadi online semuanya. Baik Pak Rizal. Kemudian setelah dicari permasalahannya itu mungkin dari faktor apa nih Pak Rizal? Terjadi mungkin dari faktor umur Pak, usia ya Pak. usia itu. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya sosialisasi pentingnya apa ya, misalkan Pak Rizal kayak SKP, kemudian kayak SPT tahunan, itu kan juga penting Pak untuk masing-masing guru. Jadi kayaknya kurang memandang itu penting, dan kayak bahasa Jawanya itu apa ya, ngejek nih temannya gitu, dan temannya ini lagi saya, dan saya pun mungkin 1-2 kali mungkin ya karena dulu sama kepala sekolah, tapi kok 3 kalinya ini saya merasa keberatan, dan mungkin guru itu juga nggak begitu greget sama apa ya, sama tugas-tugasnya itu. Padahal kan masing-masing guru itu ya wajib kayak SPT tahunan itu kan sendiri-sendiri seharusnya. Baik Pak Rizal. Berarti gini ya Pak, setelah saya amati dari ngobrol dengan jenengan itu, terutama itu mereka masih kurang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya Pak. Padahal itu kan untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi misalkan yang paling sederhana, mohon Pak Rizal, seperti SKP, seperti pembayaran pajak, seperti yang paling parah itu mungkin email pribadi yang ada Pak. Iya, saya Pak, betul. Itu masih dibebankan jenengan. Masih dibebankan ke saya, dan saya menjadi apa ya, sasaran pertanyaan. Ini emailnya passwordnya apa? Apa saya suruh menambahkan semua password? Kan itu masing-masing pribadi. Padahal itu email pribadi kok yang mengetahui password ke saya. Padahal itu komplain ya Pak Rizal. Iya. Maksudnya itu kan nasibnya beliau sendiri. Terus sampai saat ini masih seperti itu. Masih seperti itu, tapi tahun ini saya biarkan juga. Maksudnya tahun ini sudah mulai apa Pak Rizal? Tahun ini itu kan misalkan error SPT bagus itu kan di share sama kepala sekolah itu awal Januari, tanggal kalau tidak salah akhir Maret. Nah ini sampai bulan Maret pun tidak ada greget dari masing-masing guru itu. Kemarin masih greget 1 Pak Guru, tapi saya sampaikan ke kalau memang nggak bisa mengerjakan sendiri ya sudah anggap aja, nanti SPT tahunan di sana sudah. Tapi yang 1 guru ini yang memang tidak ada pertanyaan sama sekali, ini SPT-nya gimana. Kemudian itu tadi sudah dinyatakan, tapi rencana selanjutnya Pak Rizal untuk bisa membantu teman-teman satu sekolah itu, rencana dengan seperti apa? Rencananya itu yang ada berapa Pak? Ini kalau misalkan 1 enggak bisa ya, dari kedua itu. Yang pertama itu saya harus koordinasi lagi dengan kepala sekolah pasti itu, karena tidak setiap bulan itu ada rapat koordinasi. Kalau misalnya dalam satu lembaga, kalau misalkan sering rapat itu juga ada yang sambat. Kalau tidak sering rapat itu juga kewalahan yang mengerjakan itu Pak. Mungkin dari saya koordinasi dengan kepala sekolah diusahakan kalau setiap bulan itu minimal 2 kali
setelah sosialisasi apa gitu kepala sekolahnya itu langsung menyampaikan pada seluruh guru agar nanti sampaikan ini loh tugasnya sekarang, ini loh tugasnya sekarang. Dan yang kedua itu saya perlu mempelajari setiap program dari misalkan Pak Gus ini SPT ya, biasanya Januari sampai Maret itu, kemudian SKP itu awal tahun, tapi biasanya dibuat di akhir tahun. Terus kemudian rencana kedua tadi saya membuat deadline setiap program yang harus dikerjakan oleh masing-masing guru. Nanti ini akhir Maret loh, ini seharusnya sudah laporan SPT, saya kok belum. Nah itu greget Pak. Ini dalam bentuk apa Pak? Kalau rencananya saya rencana kedua itu dalam bentuk minimal saya cetak, ditempel, tapi ditempelnya itu di sebelahnya meja guru di masing-masing kelas. Jadi setiap guru itu tahu ini waktunya apa. Jadi mengingatkan langsung ya Pak, mulai nonton sudah. Iya. Dan saya jurnal saya yang tahunan yang bersama ini. Iya. Baik Pak Reza. Kemudian rencananya itu dari program dengan rencana tadi mulai dari deadline, kemudian coba di koordinasi itu kapan Pak Reza? Ini belum saya rasakan bagus, tapi rencana saya karena ini satu hari lagi mungkin buka puasa, rencana saya itu awal puasa nanti saya buat untuk deadline paling akhir kan ini SPT masih 31 dan masuk awal puasa itu kan masih Maret, jadi masih bisa langsung koordinasi juga dengan kepala sekolah. Seperti kemarin itu ada rapat itu juga harus disampaikan kepada rasanya ini. Baik Pak Rizal, mohon maaf memang sangat kompleks dari saya kalau satu sekolah itu punya masalah seperti itu. Dan mohon maaf dari segi pimpinan Pak Rizal itu seperti apa mungkin? Kalau kepemimpinan, kalau mengaturnya sudah mengatur bagus, tapi mungkin ini sudah dari saya itu dari kepemimpinannya itu koordinasinya, karena diusahakan tidak rapat. Tapi ya saya maklumi kalau sering rapat juga membingungkan, kalau tidak ada rapat juga ya kalau membingungkan. Berarti nanti komitmen apa dengan yang mau lakukan biar rencana juga nanti bisa terrealisasi di sekolah dan berjalan sesuai dengan ini. Kalau komitmen saya itu tugas masing-masing guru itu ya harus dikerjakan masing-masing guru. Toh kalau misalkan tidak bisa kan bisa ditanyakan, bisa minta tolong pada kita. Kalau tidak ada minta tolong, tidak ada pertanyaan itu kan enggak. Kayak misalkan yang mau mengerjakan itu juga tidak greget, kok enggak tanya-tanya gitu. Untuk selanjutnya komitmen saya adalah selalu mengingatkan para sekolah tentang koordinasi yang baik. Jadi mungkin ada yang lebih bisa memperhatikan pekerjaan jenengan nantinya di sekolah. Adakah nanti yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk memberikan pekerjaan jenengan dan bisa menciptakan kondisi sekolah yang seperti ini? Yang bisa membantu atau memberikan saya itu satu mungkin guru itu sendiri yang mau melakukannya sendiri. Terus yang kedua mungkin kalau memang guru dia tidak bisa atau tidak bisa melakukan sendiri, mungkin dari guru agama yang mungkin masih muda dan bisa membantu paling tidak secara administrasi ini loh ya fotokopi, pen dan lain sebagainya itu bisa membantu. Guru agama yang masih muda mungkin guru kelas 1 juga bisa membantu dalam hal membilani guru yang mungkin tidak dekat gitu kan sama panitan, jadi enak gitu Pak. Baik Pak Rizal, sudah banyak curhatnya dari AMB, mudah-mudahan kita mengenalkan kepemimpinan, tapi dari curhatan antara
Kus dan seperti hari ini, apa yang bisa dapat setelah bercerita ke saya? Yang saya dapatkan adalah pertama saya juga masalah mungkin ada di benak saya itu jalan keluarnya, tapi tidak yakin. Dari kucing tadi itu saya yakin kalau dengan dua cara tadi, koordinasi dengan kepala sekolah tentang intensitas apa, kemudian yang kedua tentang deadline yang dipasang di masing-masing kelas di dekat tempat guru itu, saya optimis untuk untuk guru-guru itu melaksanakan tugasnya, kewajibannya sendiri-sendiri dengan tepat waktu. Baik, Pak Rizal, terima kasih. Memang saya dulu juga pernah Pak Rizal seperti itu, tetapi dengan komitmen kita, dengan kesabaran kita, nanti juga apalagi kita tidak pernah mendapatkan ilmu bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat. Jadi memang terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah nasib nih Pak, terutama seperti email, seperti pajak, seperti laporan pribadi, kalau bisa itu kita harus tahu nih Pak, kita harus tahu dan jangan beranggapan dan atau teknologi yang ketiga, tetapi semuanya tidak mengajarkan harus benar-benar, tetapi dengan sebagai tokoh yang muda, berluasa bergerak, atau mungkin jadi ada kentengan gitu, mungkin memang harus sabar dan pelan-pelan berubah pola pikir mereka. Iya, memang harus sabar. Terima kasih Pak Rizal atas kesempatan hari ini berbincang-bincang, terus juga pengalamannya di sekolah, kemudian juga di sekolah-sekolah yang lain pasti ada, walaupun tidak semua, salah satu Pak Rizal, salah satu pasti ada orang yang seperti itu. Jadi memang yang sudah umum, tetapi kita harus merubah lagi. Terima kasih Pak Rizal, penyebabnya juga sudah siang, dengan nanti perjalanan jauh dan hati-hati nanti kalau turun. Ya, bagus. Terima kasih atas coachingnya hari ini, bagus, sangat bermanfaat sekali. Dan ini saya pamit ke. Terima kasih. Ditunggu nanti kabar selanjutnya perkembangannya. Jadi kita ketemu lagi ya Pak Rizal, gimana? Siap bagus. Sambil nanti juga pembelajaran saya. Siap lagi di dengan kamu. Siap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berhasil melakukan pitching terhadap Pak Rizal. Ternyata pernah juga kompleks sekali. Kalau bagi saya juga lebih mudah merubah pola pikir anak daripada apalagi rekan sejawat yang rata-rata sama politik. Ini mereka sudah merasa punya argumen sendiri yang berubah. Betul sekali. Dari proses coaching yang dengan lakukan, dan di sini tadi saya mengamati nih Pak Agus, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa Pak Agus dalam meeting akan mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh ataupun tidak penuh reaksi tadi. Di sini saya akan menyampaikan, mohon maaf nih Pak, hasil pengamatan saya sesuai dengan data real, bukan asumsi ataupun pemikiran saya pribadi, tetapi sesuai dengan kriteria yang Pak Agus sampaikan tadi, bahwa kriterianya tadi ada 4 nih: fokus, sabar, rasa ingin tahu, dan body language. Menurut pendapat saya, ketika saya mengamati Pak Agus tadi, ketika melakukan pitching terhadap Pak Rizal, itu sudah menunjukkan kompetensi seorang coach, kompetensi terutama yang passion. Fokus tadi sudah terlihat Pak Agus dari tatapan mata dan juga tubuhnya menghadap Pak Rizal, antusias sekali dengan tadi di awal juga meminta Pak Rizal duduk dengan nyaman. Itu kalau menurut saya sudah menunjukkan fokus.
Yang kedua sabar, tapi sudah melihat ketika bisa menceritakan panjang lebar, tapi Pak Agus dengan sabar mendengarkan sampai Pak Rizal selesai, baru memberikan sebuah penguatan. Terus untuk rasa ingin tahu, kita juga berikan Pak Rizal bertanya mendalam, terutama tadi menanyakan bagaimana pimpinan Pak Rizal dalam menyikapi kondisi tersebut. Tadi berarti sudah menunjukkan rasa ingin tahu panjenengan kepada panjenengan. Terus yang keempat adalah body language ataupun gerak tangan. Tadi gerak tangan, tubuh panjenengan itu antusias, fokus, dan tadi Anda sudah tidak terlihat melihat HP, itu berarti jenengan sudah menunjukkan kehadiran penuh pada coaching kali ini. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dirasakan Pak Agus sendiri? Apakah sama dengan yang saya sampaikan? Iya, terutama gini Cici. Memang apa yang mau belajar coaching itu kan seperti awal tadi kan curhat dulu. Jadi memang kita harus sabar supaya permasalahan juga bisa mencari solusinya. Mungkin kalau bagi saya begini, terutama nanti kalau kita coaching terhadap siswa. Memang kalau tidak sabar kita mungkin itu begitu. Oke. Berarti kalau dari pengamatan saya, coaching hari ini Pak Agus sudah berhasil mengembangkan satu kompetensi, yaitu kehadiran penuh. Nah, selanjutnya Pak Agus, jika nanti ada kesempatan lagi untuk mengembangkan kemampuan coaching apa yang ingin Pak Agus kembangkan? Mungkin kalau saya pribadi yang pernah di pertanyaan di Bogor, jadi nanti kalau ada kesempatan, ada teman-teman sejawat yang mungkin juga bersurat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa perubahan di sekolah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, mungkin itu diuji. Baik, berarti nanti di Agus tahun ini nanti coba kita bersama-sama menentukan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ini loh yang dimaksud pertanyaan bobot. Iya, siap diuji. Oke, berarti untuk kegiatan pengamatan saya hari ini cukup sampai di sini. Agus, semoga bermanfaat untuk jenengan dan juga saya. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Gimana kabarnya, Pak Rizal? Alhamdulillah bagus, sampai jajan berapa kali juga. Alhamdulillah. Oke, Pak Rizal, hari ini kita ketemu dalam mempraktekkan di modul 2.3, Pak Rizal. Ya. Demonstrasi kontekstual di modul kucing di supervisi akademi, Pak Rizal. Ya. Nanti di sini saya sebagai pengamat, Pak Rizal, nanti dengan sebagai coach, nanti juga rencana beruji ya. Sebagai uji nanti kita bincang-bincang dulu sebelum melakukan kegiatan belajar yang beruji antara coach dengan uji Pak Rizal. Baik Pak Rizal, alhamdulillah cuaca sudah cerah Pak Rizal, walaupun sudah agak siang, kita harus tetap semangat untuk menjalankan tugas di demonstrasi kontekstual. Baik, di sini nanti Pak Rizal sebagai coach ya Pak Rizal. Ya. Mungkin Pak Rizal juga sudah paham apa itu coach dalam demonstrasi kontekstual atau dalam materi juga ketika di coaching supervisi akademi. Mungkin Pak Rizal bisa menjelaskan mengenai coach. Menurut saya bagus setelah belajar tentang coaching dan sebagainya itu, yang saya tangkap itu adalah coaching itu adalah proses untuk mendampingi seseorang mengatasi kesulitannya. Kesulitannya itu entah itu kesulitannya sehari-hari dan sebagainya, tapi coaching itu tidak memberikan jalan keluarnya, tapi menggali kunci untuk mendapatkan jawabannya sendiri yang memang belum terpikirkan mungkin sama kunci, yang tugasnya coach itu memancing untuk jawaban itu keluar sendiri dari kunci. Begitu Pak. Baik Pak Rizal, bagus sekali penjelasan Pak Rizal. Jadi kalau bisa nanti solusinya itu juga akan dimulai dari diri sendiri Pak. Iya, hanya kita mengasih penguatan ya beliau yang dinamakan juga semangat. Baik Pak Rizal, ada 3 kompetensi tidak salah Pak Rizal ya.
Terus kemudian Pak Rizal ingin mengambil yang mana Pak? Saya mengambil yang kompetensi yang memang saya masih sangat kurang bagus, tapi saya ingin coba meningkatkan sedikit demi sedikit dengan pertanyaan berbuat Pak. Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Rizal dengan mengambil di pertanyaan berbobot. Mungkin indikator yang Anda tahu di pertanyaan berbobot bisa dijelaskan di sini. Indikatornya yang pertanyaan berbobot itu adalah jadi pernyataan kunci Pak, nanti coach mendapatkan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan lagi. Kemudian coach itu nanti memberikan pertanyaan yang membuat kunci itu merenung dan mengingat-ingat, kemudian kayak merasa diri, oh ya saya dulu pernah melakukan ini loh, jalan keluarnya ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan berbobot itu indikatornya adalah tidak terburu-buru, ini santai saja. Dan selanjutnya adalah pertanyaan berbobot itu menggunakan kata-kata tanya yang ditentukan. Jadi ada kata tanya itu yang menghambat pola pikir seseorang untuk mengembangkan lagi pemikiran. Berpikir. Tapi kalau yang pakai dua kata tanya ini sudah itu saja. Ya Pak Rizal. Baik, berarti nanti sebagai input yang mau surat Bu Puji. Bisa dipersilahkan kalau memang sudah hadir. Siap Pak Puji. Silakan. Silakan Pak Rizal, monggo bisa melaksanakan kegiatan dengan Bu Puji. Siap Pak Puji. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Puji. Pak Agus. Monggo. Bagaimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah baik Pak Rizal. Baik. Suasananya cerah sekali dan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sedikit saya cita untuk sedikit curhat Bu Puji. Ini bukan saya yang cerdas, tapi dengan yang saya silakan curhat. Tidak banyak Bu Puji waktunya, tapi cukuplah untuk curhat masalah-masalah Bu Puji. Selanjutnya mungkin apa yang kita bicarakan? Terima kasih ya Pak Rizal sudah hadir di sini dan mau mengajak saya berdiskusi. Nanti sebenarnya gini Pak, saya memang ada masalah yang memang butuh saya itu diskusi dengan teman yang mungkin sepemikiran dengan saya agar saya bisa menemukan solusinya. Harapannya nanti dalam diskusi bisa bicara saja agar saya menemukan solusinya. Masalah saya itu seperti ini Pak Rizal. Anak-anak itu setelah jam istirahat masuk terus untuk mengikuti materi pembelajaran itu kurang fokus. Tergala-gala, mengantuk dan tidak semangat dalam belajarnya. Beda dengan pagi hari. Sebelum kita belajar lagi dari masalah tadi yang setelah itu siswa kurang semangat atau tidak fokus tadi, mungkin apa yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan ini? Yang ingin saya dapatkan nanti saya bisa mendapatkan ide-ide segar tentang bagaimana mengembalikan fokus belajar anak setelah istirahat. Mungkin dari Puji itu daripada Puji ada penyebab atau mungkin apa penyebab anak-anak itu kurang fokus dari waktu pagi dan bisa lagi kalau setelah istirahat itu menurut Puji mungkin apa penyebabnya? Kalau menurut saya, yang pertama mungkin karena sudah lelah, yang kedua itu karena lapar, rasa lapar. Karena kan anak pagi nih Pak, terus pelajaran, istirahat, kadang poli ataupun kegiatan di luar ruangan, dan kadang mungkin beri-berinya tidak yang membuat pentingnya. Jadi ketika istirahat selesai, masuk kelas lagi, anak ada rasa lapar, lelah, mengantuk, akhirnya tidak fokus. Menurut Bu Puji, saya kira penyebabnya mungkin ada yang lapar juga nih. Nanti ciri-ciri apa kalau misalkan Bu Puji kan inginnya anak-anak fokus gitu setelah istirahat. Nah ciri-cirinya anak fokus setelah istirahat
melakukan pembelajaran itu seperti apa? Oh, seperti ini Pak yang saya lakukan. Yang pertama, ketika saya menerangkan, fokus mendengarkan. Terus ketika saya minta mengulang ya Pak, misal, ayo tadi jawaban temanmu apa, yang disampaikan puisi apa, anak-anak itu mau mengulang. Maksudnya berarti kan mendengarkan ya Pak. Kalau dia mau mengulang terus sesuai berarti kan fokus. Nah ini seperti itu. Nanti ketika misalnya materinya itu kerja kelompok, dia juga aktif Pak menyampaikan pendapat. Selama ini ketika kelompok itu tidurnya cenderung tidur di apa itu seperti Pak. Nah, menunjukkan bahwa ini anak sudah mulai apa ya bosan atau musim dengan pembelajaran seperti itu. Mungkin dari Bu Puji itu pernah mengalami itu di kelas, mungkin di kelas sebelumnya, dan tidak sengaja Bu Puji itu menemukan apa ya penyebabnya juga ditemukan, tapi jalan keluarnya itu mungkin ditemukan Bu Puji di kelas lain itu mungkin apa Bu Puji? Kalau saya berpikiran seperti ini Pak, apa mungkin karena lapar Pak? Kalau lapar berarti mungkin jalan keluar yang saya lakukan adalah saya mengontrol anak-anak ketika jam istirahat itu jajan yang dibeli ini pembagiannya hanya sebatas saya suka makan ini tanpa memikirkan kalori yang didapat dari jajan itu. Berarti mengontrol apa yang dikonsumsi anak waktu istirahat. Kalau misalkan lagi lapar, berarti ya harus makan makanan yang mengenyangkan. Ini Bu Puji, mungkin ada yang mengganggu atau menghambat. Mungkin Bu Puji ingin menerapkan satu ini tadi ya, mungkin kontrol anak itu ada nggak yang mengganggu atau menghambat ketika Bu Puji ingin mengontrol apa yang dikonsumsi anak? Kalau sementara ini ya Pak, mungkin saya hanya mengingatkan ketika akan istirahat tanpa saya mengontrol jika istirahatnya. Ketika jam istirahat datang, saya hanya berucap, anak-anak nanti silakan membeli jajan yang mengenyangkan, tetapi saya tidak melihat dirinya, saya juga ikut istirahat, tidak mengamati, oh ini jajannya seperti itu. Jadi mungkin itu Pak yang jadi kendalanya. Jadi mungkin nanti saya akan mengontrol dan langsung melihat anak kantin itu yang dari anak. Seperti itu. Dari penjelasan Bu Puji tadi, ketika waktu mau istirahat tadi, Bu Puji kita makan membeli makanannya seperti ini. Dan pada waktu masuk, Bu Puji tadi ini apa gitu ya? Mungkin ada yang cara-cara lain selain itu. Cara mengecek anak tentang makan atau tentang mengontrol anak apa yang dimakan tadi selain menanyakan pada anaknya. Kan Mbak, saya mengecek langsung waktu jam istirahat itu saya berkunjung ke kantin, melihat anak di luar yang sedang makan jajan, dan ketika saya mengetahui jajan yang diberi kurang mengenyangkan, saya akan memberikan nasihat langsung saat itu juga. Seperti itu Mbak. Tadi disampaikan kalau selain penyebabnya kurang fokus itu selain lapar tadi apa Bu? Mungkin bosan atau mungkin harus seperti itu. Bosan itu apakah mungkin Bu Puji tentang pembelajarannya? Oh iya Pak, saya juga merasa apa mungkin ya Pak pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik seperti itu bagi mereka. Terus mungkin jalan keluarnya Bu Puji untuk menurut Bu Puji untuk menciptakan pembelajaran yang menarik agar siswa itu setelah istirahat itu tidak bosan atau tidak fokus itu gimana? Iya Pak, begini saya punya ide itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Dalam artinya ada gambar, ada video, ada musik. Itu yang kedua nanti untuk kan anak lelah ya Pak jam siang, jadi saya nanti rencananya itu kan seperti ini Pak, pagi ada yang sulit, siang yang mungkin agak mudah, jadi tidak perlu fokus dan konsentrasi yang tinggi. Dan selain itu juga kemarin sesuai dengan materi yang pernah saya dapatkan di pembinaan Pak, itu kita mengajak anak melakukan SPD seperti itu. Jadi yang begitu tadi ada yang jalan keluarnya yang mungkin bosan tentang pembelajaran tadi, mungkin pagi diberikan yang agak sulit, kemudian siang diberikan yang agak ringan, dan di sini dengan ice breathing. Mungkin Bu Puji ini kapan waktu yang tepat
masyarakat yang mungkin bisa Ibu Puji melakukan ini? Pak, kalau menurut saya nih Pak, ketika mengontrol anak-anak dosen bisa besok sudah saya terapkan, karena kan cuma butuh waktu saya mendengar ya. Kalau yang anak SDG itu karena sedikitnya saya sudah mengetahui matematika SDG itu mungkin bisa saya terapkan besok, ya, yang sederhana. Terus kalau media pembelajaran dengan memanfaatkan YouTube nih Pak, itu kalau saya juga sudah bisa. Yang saya belum bisa dalam waktu dekat itu yang itu Pak, menyusun materi dari sulit ke mudah. Mungkin dari Puji itu dari pihak sekolah itu mungkin ada pihak yang bisa membantu. Yang membantu saya nih Pak itu yang pertama dari rekan guru, itu ada guru kelas 5, biasanya kita itu saling berbagi, saling membantu dan saling mengingatkan Pak. Kalau misalnya selain itu nanti juga saya melibatkan siswa Pak, sesama teman saling mengingatkan untuk kejadian yang mengingatkan tadi. Oh iya, iya, bisa ya. Berarti yang apa siswa yang diajak sama Puji nanti mengingatkan siswa yang lain. Dari beberapa hal yang disampaikan Puji tadi, apa yang didapatkan dari tahapan hari ini? Terima kasih banyak Pak Riza atas bantuan dengan tadi dengan memberikan pertanyaan kepada saya. Akhirnya saya muncul ide-ide nih Pak untuk mengembalikan waktu anak setelah istirahat. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengontrol anak ketika beristirahat itu dia akan membeli yang mengenyangkan. Yang kedua, saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang lengkap. Dan yang ketiga, saya akan menyusun materi pembelajaran dari sulit ke mudah. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan SDG agar anak-anak tidak merasa bosan ketika di dalam kelas. Mungkin jalan keluar dari Puji nanti sangat menarik bagi saya juga ingin menerapkan seperti itu. Dari pernyataan Puji tadi mungkin sudah belum untuk mengatasi kesulitan Puji tadi? Kalau saya rasa sudah Pak Amir, karena kalau kondisi sudah kenyang, pembelajarannya dibuat menyenangkan, terus materinya tadi yang siang itu mudah, berarti kan insya Allah anak akan kembali fokus. Saya semakin yakin Pak. Terima kasih. Cukup sekian Bu Puji, waktu yang sebentar ini membatasi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas curhatannya kepada saya dan mohon maaf kalau mungkin dari saya sebagai coach kurang membantu dalam mencapai kiat-kiat untuk mengatasi kesulitannya Bu Puji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Puji atas kehadirannya. Mohon maaf atas mungkin sudut kata dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rizal, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati percakapan dengan antara coach dan Puji, dengan sebagai coach, kemudian Puji sebagai Puji. Dari pengalaman saya Pak Rizal, bagus sekali. Algoritma saya juga sudah berjalan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, bahkan juga tanggung jawab. Kemudian dari kompetensi tadi Pak Rizal karena mengambil di kompetensi pertanyaan yang berbobot. Super sekali Pak Rizal. Anda jenengan sudah melakukan kompetensi itu dari indikator dengan tidak terburu-buru, kemudian mengingat-ingat. Mungkin ada sedikit koreksi dari saya Pak Rizal, mungkin kata-kata apa, siapa lah pertanyaan yang masih sederhana gitu. Tetapi memang sudah banyak Pak Rizal yang berbobot. Tetapi masih di sini mungkin pertanyaan yang lumrah kembali. Kemudian kata kunci supaya kunci itu lebih berpikir mendalam,
sudah ada Pak Rizal, sudah ada di buku tapi memang kurang sedikit. Tapi saya rasa cukup mantap Pak Rizal dari komunitas saya. Kemudian Pak Rizal, mungkin saya tanya dari 3 komunitas tadi kan ada 3 ya Pak Rizal, dengan ambil yang kompetensi pertanyaan dominan, kembali lagi kompetensi apa? Yang ingin saya kembangkan kalau selain kita mendorong di bagus itu yang ingin saya kembangkan adalah yang kajian penuh karena tanpa apa yang mengganggu itu tetap kalau pikiran itu tetap gimana-mana bagaimana caranya agar hadir penuh makanya pikirannya sudah hadir di sini nggak ada yang mengganggu memang tapi kalau pikirannya kan memang secara fisik gak ada yang mengganggu, tapi pikirannya kemana-mana itu juga mengganggu. Itu kan sabar Pak. Dan juga apa namanya niku yang ingin saya kembangkan tentang hadiah penumpang. Baik Pak Rizal, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pengamat dan coach dari 2019 sebagai kunci. Terima kasih, tetap semangat dalam tugas di modul 2.3 coaching di supervisi akademik Pak Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.